Oke, selamat datang kembali di podcast Membahas. Kali ini aku pengen ngebahas tentang sesuatu yang tiba-tiba ada di pikiran aku dan aku pengen share ke kalian tentang iuran BPJS yang akhir-akhir ini membingungkan ya. Soalnya kan katanya BPJS sempat mau diturunkan, tapi nyatanya sampai sekarang juga belum turun. Ini juga sebenarnya gara-gara banyak orang yang tanya ke aku kapan BPJS bakal turun. Soalnya gini, aku kan pernah bilang ya di podcastku sebelumnya, aku kan kerja di kantor pos. Nah di kantor pos kan sekarang nih, di kantor pos kalian sudah bisa melakukan pembayaran sebenarnya, kayak listrik, air, BPJS dan lain-lain. Jadi banyak orang-orang yang datang ke kantorku untuk bayar tagihannya, termasuk BPJS. Dan jujur untuk 2 bulan ini, mungkin 2 bulan antara ini April, Maret sama April ini, ada beberapa orang yang nggak mau bayar tagihan BPJS-nya karena masih pakai tarif yang mahal, belum tarif yang diturunkan. Soalnya kan katanya dari MA sudah sepakat untuk menurunkan harga BPJS-nya, tapi dari pihak BPJS sama dari pemerintahnya, dari Bapak Jokowinya masih belum ada jawaban kalau nggak salah. Jadi ini sempat membingungkan untuk beberapa orang, termasuk aku sendiri. Tapi sebenarnya kalau ditanya, aku setuju nggak antara BPJS yang naik? Kalau boleh jujur, aku setuju banget, sangat setuju malah. Ini bukan karena sombong ya, bukan karena sombong karena kaya atau apa. Sebenarnya kan aku juga nggak kaya, nggak punya uang juga sebenarnya. Tapi kita bisa sepakati bersama kalau sehat kan emang mahal ya. Sekarang gini deh, untuk harga yang naik ini berapa sih? Yang kelas 1 yang dulunya 80 jadi 160-an kalau nggak salah ya. Yang kelas 2 dari 50.000 jadi 110. Yang kelas 3 dari 25 kalau nggak salah, 25 jadi 40. Ya jadi 40 ya. Aku kan pakai BPJS juga. Soalnya aku salah satu orang yang ngerasain efeknya BPJS. Aku pernah CT scan pakai BPJS, aku pernah ngamar pakai BPJS, Rani melahirkan pakai BPJS juga. Jadi aku tahu banget betapa berharganya BPJS sih. Kalau ditanya, aku kan ikut BPJS yang kelas 2 ya, yang sekarang jadi 110 bayarnya. Aku ngerasa kalau 110 per orang itu masih murah bro. Untuk kesehatanmu yang bisa dijangkau, bayangin deh CT scan kalau nggak pakai BPJS berapa coba? Kalian ngamar di rumah sakit kalau nggak pakai BPJS berapa coba? Kemarin istriku ngelahirin nggak pakai BPJS, kira-kira berapa coba? Mungkin untuk kalian yang bilang ya tapi kan itu kalau kepake, kalau nggak kepake, kalau kita yang sehat-sehat aja, kita kan bayar tiap bulan, yang belum tentu setiap bulan itu bisa kepake biaya BPJS-nya. Kayak biasanya orang-orang ngira BPJS kan dipakai saat dirujuk doang. Padahal kan kalau kalian misalnya pakai di Vaskes pertama kan juga gratis ya harusnya, iya kan? Jadi gini, mungkin banyak orang yang bingung kenapa kita tiap bulan harus bayar, padahal kita nggak tiap bulan sakitnya, gitu kan? Intinya gitulah. Nah, sistemnya di BPJS kan gini sebenarnya. Kalian tiap bulan bayar, emang kan bukan buat kalian sendiri. BPJS kan niatnya untuk menolong warga Indonesia yang lain. Jadi kalau kalian bayar, uang iuran kalian bulan itu yang nggak kepake, misalnya kalau kalian sehat, akan dipakai untuk orang lain yang sedang sakit. Jadi kalian otomatis membantu orang lain yang sedang sakit. Jadi intinya dengan kalian membayar BPJS, kalian termasuk sedekah. Iya nggak sih, sedekah atau membantu orang lain lah yang sedang sakit juga. Yang bisa kalian bayangkan kalau misalnya orang yang sakit ini nggak dapat BPJS, dia bisa nggak ketolong. Jadi kalau misalnya dibilang harga BPJS naik, aku sih ngerasa masih masuk akal sih naiknya. Aku soalnya kan masih ada di kelas 2, jadi nggak terlalu mahal banget, nggak terlalu murah banget. Menurutku sih cukup aku sekarang pakai BPJS yang kelas 2 untuk 3 orang ya. Aku, Rani sama Ibrahim, anakku. Per bulan kita ngeluarin berapa tadi? 300 untuk 3 orang. Sangat masuk akal menurutku.
Nah, mungkin juga banyak kalian yang bilang, ya kalau 3 orang sih nggak masalah. Kalau gimana nih kalau misalnya ada keluarga yang anggotanya 5 orang, 6 orang, bahkan sampai lebih. Nah, untuk ini aku punya cerita menarik. Jadi gini, ada satu cerita. Beberapa minggu lalu, aku cukur rambut. Nah, di tempat cukur, orang yang nyukur, dia cerita, Mas, saya loh kalau kerja di sini, ninggalin anak, ninggalin istri, Mas. Saya orang desa soalnya. Oh, orang desa ya, Mas ya? Kok nggak pulang loh, Mas? Ini kan lagi corona nih, nggak takut? Oh, ya enggak, Mas. Nanti kalau saya nggak kerja, anak sama istri saya mau makan apa? Daripada mereka sakit kan, saya juga nggak punya BPJS ya, Mas. Kaget dong, aku tanya, kenapa Mas nggak punya BPJS? Dia bilang gini, mahal Mas, pakai yang kelas 3 aja Mas, murah. Sekarang meskipun naik cuma 40 per orang. Loh iya Mas, murah kalau 1 orang. Nah, saya sekeluarga 8 orang, anak saya 6. Terus aku yang, 6 orang. Nih orang yang nyukur, anaknya kalau udah besar semua, main futsal nggak bingung cuy. Ada 5 orang dan 1 pemain cadangan, mantap. 6 orang loh cuy, 6 orang. Gini deh, zaman segini punya anak banyak itu nggak tahu ya. Kan banyak hiburan ya, banyak. Orang ini nggak main Instagram atau apa sih? Masa tiap hari bikin sih? Buka Instagram gitu loh. Lihat dahsyat atau lihat YouTube lah. Jangan malah produksi dong. 6 loh bro, 6. Terus aku tanya gini, wih 6 ya Mas ya? Iya. Wow. Yang paling besar umur berapa Mas? Yang paling besar dia bilang mau masuk SMP. Terus aku tanya lagi, yang paling kecil 6 bulan Mas. Mari kita berhitung matematika, oke? Ini hitungan dasar aja, oke, logik. Orang kalau mau masuk SMP umurnya sekitar 12-13 tahun, bener? Ya nggak sih? Anggap aja 14 deh, 14. Anak yang paling kecil umur 6 bulan, kita anggap itu 1 tahun, oke? Ada anak 6, yang paling besar umur 14, yang paling kecil umur 1. Kalau dibagi 6, berarti kan mereka bikin setiap 2 tahun sekali, ya nggak sih? Setiap 2 tahun sekali loh, produktif sekali coba. Ya mungkin mereka, ya karena orang desa juga ya, mungkin mereka masih menganggap kalau banyak anak banyak rezeki. Tapi kan menurutku kalau anggapan itu kan udah beda ya kalau zaman sekarang kan. Kalau zaman sekarang kan harusnya banyak anak harus banyak rezeki. Ya nggak sih? Kalau kalian pengen punya banyak anak, kalian harus nanggung konsekuensinya. Ya harus punya banyak rezeki dong buat menghidupi mereka. Jangan tinggal asal bikin doang. Kan juga dari dulu pemerintah juga udah bikin program KB bro, keluarga berencana, 2 anak aja. Kalau kalian mampu untuk lebih, ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mampu terus kalian nyalain orang lain, nyalain pemerintah, ya kan yang salah kalian, nggak salah pemerintahnya. Gini deh, aku pernah lihat berita di Instagram. Jadi di Amerika Serikat, sebelumnya gini, BPJS itu kan cuma ada di Indonesia ya. Di negara lain kan nggak ada itu iuran untuk kesehatan dan lain-lain. Kan itu bayar sendiri. Jadi di Amerika aku pernah lihat berita, ada seorang gelandangan, dia masuk toko, terus dia cuma nyuri $1. $1 mungkin untuk Indonesia mahal ya. $1 sekarang kan, apalagi sekarang 16 nggak salah ya, 16 atau berapa gitu, 16.000. Tapi kalau di Amerika kan $1 kan kecil banget malah. Dia nyuri $1, terus nyuruh orang yang punya toko nelpon polisi. Polisi datang, orang ini ditangkap. Nah, kenapa orang ini minta ditangkap? Ternyata jawabannya adalah dia sedang sakit. Jadi orang yang nyuri ini udah tua banget sih. Umur mungkin kalau aku lihat 80-an mungkin. Jadi dia itu sedang sakit dan dia minta ditangkap karena dia merasa hidup di penjara lebih enak daripada ngelandang. Karena di penjara itu diperhatikan, dikasih makan, dikasih pengobatan kalau lagi sakit. Tuh, orang di luar negeri aja kalau mau sehat harus masuk penjara. Kalau mau sehat gratis. Nah sekarang kita disuruh bayar dikit bro, itu dikit, sumpah dikit. Serius deh.
itu cuma segitu. Daripada bayangin di luar negeri deh, kalian harus jadi gelandangan dulu. Sulit lah. Mending di Indonesia ini pemerintah udah baik banget bro. Menurutku ya, menurutku nih, kurang baik apa coba, udah ngasih kayak gitu, kalian bisa berobat kemana pun ya, nggak kemana pun sih, kerujukan paling nggak kan kalian sudah dapat rujukan, bayar pun mungkin biaya admin sama biaya parkir mungkin kan. Nah jadi buat kalian yang masih ngerasa kalau BPJS ini gunanya buat apa, mungkin mindset kalian coba diubah deh. Anggap aja kalian bayar BPJS itu sama aja kayak kalian sedekah per bulan untuk membantu teman-teman kita yang lagi sakit di luar sana. Kalau misalnya dalam bulan itu kalian nggak make ya, soalnya kan emang harga yang lama itu terlalu kecil lah. 20 gini deh kalian per hari bisa nggak sih nabung sehari 20.000? Harusnya bisa kan, 5.000 deh, 2.000 kalian nabung 2.000 per hari, 2.000 kali 30 berapa berarti? 60.000 bro, 60.000. Kalian kalau misalnya ikut kelas 2 itu masih ada kembalinya 20.000. Kalian nabung buat bayar biaya BPJS kalian sendiri coba. Ya emang mungkin kesannya terlihat mahal ya, tapi kalau coba kalian nabung per hari sih kayaknya lebih ringan sih. Dan kalian coba mikir kalau itu sebenarnya kan juga buat kesehatan ya. Kesehatan kan emang gak ada yang murah. Mana ada orang semua sehat murah coba. Orang sehat mah mahal tuh. Murah itu sakit, tinggal hujan-hujanan panas udah demam. Sehat kan mahal. Zaman sekarang apalagi tuh, orang sampai ngeborong masker buat dijual lagi dengan harga yang gila. Mahal kan masker. Hand sanitizer juga mahal kan sekarang. Ya mahal emang kesehatan, gak ada yang murah dong. Mungkin nggak tahu ya, tapi ini sebenarnya ini cuman pendapatku aja. Semoga aja itu beneran gitu sih sistemnya. Jadi kalian bisa merasa sedikit lebih lega saat kalian ngeluarin uang BPJS. Nah ini aku ada satu cerita lagi sih sebenarnya tentang BPJS. Aku kan sama Rani kan suka banget beli seblak ya. Tahu kan seblak, makanan khas Bandung. Nah di dekat rumahku itu ada yang jualan dan itu enak banget. Dan ternyata si mbak yang jual ini rumahnya deketan sama rumahku. Jadi Rani itu kalau setiap beli sering ngomong-ngomongan sama yang si mbaknya ini yang jualan. Beberapa hari mbaknya pernah tutup agak lama tuh. Terus akhirnya Rani sama aku waktu mau beli itu agak curiga, ini kenapa ya kok tutup lama banget ya. Terus akhirnya waktu buka kita datang beli, Rani tanya, "Loh mbak, kenapa kok kemarin tutup lama?" Terus mbaknya cerita, "Oh iya mbak, maaf, kemarin soalnya anakku sakit, ngamar seminggu di rumah sakit." "Duh, kenapa mbak?" "Iya mbak, soalnya waktu di rumah dia ini ngemutin itu bahasa Indonesianya, nyemilin apa ya intinya dimut lah, ngemut obat nyamuk bakar sampai sampai hampir habis lah intinya." Terus kaget dong, "Loh terus gimana pak?" Oh by the way, anaknya mbaknya masih belum setahun, jadi mereka nggak ngerti tentang gitu-gitu, tentang nggak boleh. "Terus gimana mbak?" "Oh kaget aku mbak, langsung muntah-muntah soalnya anakku, sampai muntaber, langsung tak bawa ke rumah sakit. Untungnya ada BPJS." "Oh bisa ke cover mbak anak mbak, aku nggak tahu lagi kalau nggak ada BPJS mbak." Itulah salah satu kehebatan dari BPJS juga. Menurutku sih banyak sih yang bisa dipuji dari BPJS sih, daripada tentang gini deh. Mungkin kebanyakan orang yang ngerasa BPJS mahal itu karena mereka nggak banyak atau nggak sering mendapatkan fasilitas yang diberikan sama BPJS. Jadi mereka merasa kalau mahal. Untuk aku, mbaknya tadi, dan orang-orang lain yang sempat ataupun yang sering merasakan manfaat dari BPJS akan merasa kalau BPJS itu murah sebenarnya. Jadi tinggal tergantung pemikiran kita aja sih.
Kalau kalian ngerasa jarang mendapatkan fasilitas dari BPJS dan kalian ngerasa kalau iuran BPJS per bulan itu mahal, coba diganti dulu pola pikirnya, jadi anggap aja sedekah aja deh. Buat aku mungkin yang sering pakai BPJS, buat mbaknya atau orang-orang kayak mbaknya yang di luar sana yang lebih banyak. Oh, ayahku dulu kena stroke dibantu BPJS juga. Terus apa lagi ya? Banyak lah keluarga aku sering ngerasain banyak lah tentang BPJS asli. Dan aku ngerasa murah banget sih BPJS asli. Untuk fasilitasnya yang dikasih juga cukup sepadan sih dari harga yang murah dulu, dan apalagi sekarang naik ya harusnya lebih baik lagi kan performanya. Tapi aku belum pernah mencoba untuk yang harga naik ini, tapi kita doakan saja semoga semakin baik juga. Ya cukup segitu aja sih dari aku. Oh ya, by the way, untuk kalian yang punya topik pembahasan yang menarik, bisa langsung DM ke Instagram aku aja di VR Febrian. Dan aku pengen bikin ini sih konten baru kayaknya tentang membahas, tapi ya lihat kelanjutannya di Instagram saya saja. Oke, dadah.